Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan ilmunya dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, kemarin kita kan sudah membahas tentang persamaan lingkaran ya. Nah, untuk hari ini ada yang tahu kita akan bahas tentang apa? Polinomial. Iya. Nah, kenapa sih kita langsung meloncat ke polinomial? Nah, seharusnya kan setelah persamaan lingkaran kan ada kedudukan titik dengan lingkaran ataupun nanti yang setelah itu. Nah, untuk itu kita langsung belajar tentang polinomial. Ada yang tahu tentang polinomial itu apa sih? Nama lain dari polinomial itu apa sih? Ada yang tahu? Di buku? Oke. Kalian bisa buka bukunya di halaman 131. Bab baru ya. 131. Oke. Mungkin langsung saja ya, kita langsung ke papan tulisnya agar lebih efisien waktunya. Oke, bentar. Kurang tak share. Sudah kelihatan itu? Sudah, Pak. Oke, Bapak mana ya? Sudah. Oke. Polinomial atau sering disebut dengan suku banyak. Nah, di buku kalian di halaman 131, 132 dan sampai halaman 143. Nah, untuk polinomial ini untuk pengertiannya mungkin suatu bentuk yang memuat variabel berpangkat yang terdiri dari suku-suku. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di halaman 132 yang bawah itu. Yang dimana polinomial dengan variabel x berderajat n mempunyai bentuk umum an x pangkat n ditambah dengan an dikurangi dengan 1 x pangkat n min 1 sampai seterusnya sampai konstantanya yaitu a0. Nah, dimana keterangannya bisa dilihat di bawahnya. Oke, sama seperti bentuk matematis yang lain, polinomial ini ada 4 operasi, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian juga. Nah, misal ini Bapak punya contoh bentuk dari polinomial misalnya. Ini misal Bapak punya, bentar, kurang besar. Misal ini Bapak punya 7x pangkat 9 ditambah dengan 2x pangkat 3 dikurangi dengan 3x ditambah dengan 2. Oke. Nah, di sini polinomial ataupun suku banyaknya ini berderajat 9 karena 9 ini adalah pangkat yang paling besar. Nah, jadi kita bisa uraikan atau bisa kita bedah juga di mana untuk suku pertama ya, yang ini berarti ya. Di mana koefisien dari x pangkat 9 itu adalah 7. Berarti kemudian koefisien dari x pangkat 3 itu adalah 2. Kemudian koefisien dari x itu adalah 3 dan seterusnya. Jadi yang pangkat ini bisa kita bahasakan dengan derajat. Kemudian yang konstanta ini yang di depan dari variabel ini adalah koefisien. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian polinomial ini ada 4 operasi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian pembagian. Nah, lebih enaknya mungkin kita langsung masuk ke contoh masing-masing dari
operasi tersebut. Oke, yang pertama yaitu pengurangan dan penjumlahan. Di mana pada umumnya operasi di suku banyak ini sama dengan aljabar. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangannya itu hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Oke, mungkin langsung masuk ke contohnya saja ya. Misal di sini Bapak punya fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan 5, kemudian gx sama dengan x kuadrat ditambah dengan 5x dikurangi dengan 3. Oke, nah di sini kita disuruh mencari penjumlahan antara fx ditambah dengan gx, kemudian fx dikurangi dengan gx. Nah, seperti tadi yang Bapak bicarakan, penjumlahan dan pengurangan ini hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis, sama kayak yang operasi aljabar. Oke, langsung saja Bapak ini langsung masuk ke operasi penjumlahan. Kita langsung tulis saja fx ditambah dengan gx. Dimana ini x pangkat 3 dikurangi dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan 5 ditambah dengan x kuadrat 5x dikurangi dengan 3. Ayo dijumlahkan. X pangkat 3 dijumlah dengan, karena tidak di sebelah gx-nya tidak ada x pangkat 3, berarti kita langsung tulis saja ya. Berarti di sini kan nilainya x pangkat 3-nya, berarti di sini nilainya 0. Berarti langsung saja kita tulis x pangkat 3. Kemudian ini negatif 2x pangkat x kuadrat dikurangi ditambah dengan x kuadrat berapa? Min x kuadrat. Iya, negatif x kuadrat. Oke, lanjut. Nah, di sini kan di sebelah fx-nya kan tidak ada variabel x-nya ya, yang x pangkat 1. Kemudian yang di kiri di kanan ada, berarti langsung saja kita tulis positif 5x. Kemudian ini konstantanya 5 ditambah dengan negatif 3 berapa? Plus 2. Iya, positif 2. Oke, jadi ini hasilnya dari operasi penjumlahan polinomial. Oke, selanjutnya langsung masuk ke operasi pengurangan. Langsung saja tulis s pangkat 3 dikurangi dengan 2x pangkat 2 plus 5. Oke, dikurangi dengan ini bentar. Dikurangi dengan x pangkat 2 tambah dengan 5x dikurangi dengan 3. Oke, sama dengan. Ayo, kita berarti untuk x pangkat 3-nya bisa ditulis lagi ya, karena tidak ada yang sejenis. Oke, negatif 2x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat berapa? Negatif 3x kuadrat. Iya, negatif 3x kuadrat. Oke, selanjutnya berarti ini ya, variabel x-nya nggak ada kawannya, berarti bisa kita tulis berarti negatif ya, negatif 5x, karena ini operasinya negatif. Kemudian lanjut, 5 dikurangi dengan negatif 3 berapa? 8. Iya, positif 8 berarti ini. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan tidak ada masalah ya, karena seperti operasi aljabar ya mungkin. Oke, berarti ini bisa kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu operasi perkalian. Nah, bedanya dengan penjumlahan dan pengurangan, kalau perkalian ini dilakukan pada semua suku-suku yang ada. Jadi nanti ini dikalikan dengan ini semuanya berarti. Oke, berarti kita langsung masuk ke operasi perkaliannya. Langsung saja kita tulis x pangkat 3 dikurangi dengan 2x kuadrat ditambah dengan 5 dikali dengan x kuadrat ditambah dengan 5x dikurangi dengan 3. Oke, sampai sini kita jabarkan satu-satu ya. Berarti ini kita kalikan dengan gx, ini kita kalikan dengan gx, kemudian ini kita kalikan dengan gx. Nah, di sini Bapak bisa tulis
X pangkat 3 sama dengan ya. Dikali dengan GX-nya ini X kuadrat ditambah dengan 5X 5X dikurangi dengan 3. Oke. Selanjutnya berarti ini operasinya negatif ya. Jadi negatif 2X kuadrat dikali dengan GX-nya X kuadrat ditambah dengan 5X dikurangi dengan 3. Oke. Selanjutnya berarti ini dikali dengan 5 karena ini 5-nya positif, berarti ini kita operasinya tambah. Oke, berarti tambah dengan 5 dikali dengan X kuadrat ditambah dengan 5X dikali dengan 3. Oke. Oke, sampai sini kita kalikan satu-satu. Berarti ini kita kalikan dengan ini, kita kalikan dengan ini kita kalikan dengan ini. Oke, yang pertama. Oke. X pangkat 3 dikali dengan X pangkat 2 berapa? X pangkat 5. Iya, X pangkat 5. Oke. Nah, kemudian X pangkat 3 dikali dengan 5X berapa? 6X pangkat 3. Ayo berapa? Dikali loh. 5. 5X pangkat 3. Iya. 5X-nya berarti positif ya, berarti kita operasinya penjumlahan. 5X pangkat 4 ya. Iya. Selanjutnya yaitu X pangkat 3 dikali dengan negatif 3 berapa? 3X Negatif 3X pangkat 3X pangkat 3. Iya, negatif 3X pangkat 3. Oke, kita kurung dulu biar nggak lepas. Oke, selanjutnya ini kita kalikan dengan yang ini sama kayak yang tadi. Negatif 2X pangkat 2 dikali dengan X kuadrat berapa? Negatif 2X pangkat 4. Iya, negatif 2X pangkat 4. Oke, selanjutnya negatif 2X kuadrat ditambah dengan 5X berapa? Negatif 10X pangkat 3. Iya, negatif 10X pangkat 3. Oke, selanjutnya yang terakhir negatif 2X kuadrat dikali dengan negatif 3 berapa? Negatif positif 6X pangkat 2. Iya. Positif X pangkat 2. Oke, sampai sini Bapak bisa kurung. Kurung. Oke, yang terakhir ini kita kalikan seperti yang awal tadi. 5 dikali X kuadrat berapa? 5X kuadrat. Iya. X kuadrat. Oh, kurang X. 5X kuadrat. Oke, selanjutnya 5 dikali dengan 5X berapa? 25X. Iya, positif 25X. Oke, yang terakhir berarti 5 dikali dengan negatif 3 berapa? Negatif 15. Iya, negatif 15. Nah, sampai sini selanjutnya kita urutkan dari pangkat yang terbesar, kemudian kita kelompokkan juga variabel yang sama dengan pangkat yang sama. Oke, kita urutkan, berarti yang paling besar ini berarti ini ya, X pangkat 5 kita bisa tulis. Kemudian lanjut ke ini, berarti ini pangkat 4-nya berarti 5 X pangkat 4. Di sini ada enggak yang pangkat 4 lagi? Ini ya. Ya. Ya, ini berarti 2X pangkat 4. ya. Kemudian lanjut ke yang pangkat 3. Ini ya berarti ya. Negatif 3X pangkat 3. Ada lagi nggak yang pangkat 3? Negatif 10. Iya, ini ya. Negatif 10X pangkat 3. 3. Kemudian lanjut ke yang pangkat 2. Ini berarti ya yang pangkat 2. Plus 6X pangkat 2.
Iya, kemudian ditambah dengan Plus 5x pangkat 2 ya plus 5x pangkat 2, kemudian plus yang 2x 25x iya plus 25x, kemudian dikurangi dengan 15. iya. Oke, berarti ini tidak ada variabel yang sama ya, berarti kita tulis lagi yang pangkat 5. Kemudian ini 5x pangkat 4 dikurangi dengan 2x pangkat 4 berapa? 3x pangkat 3x pangkat pangkat 8 Ayo. 3x Berapa? 3x plus 3 Berapa? Ayo. 3x pangkat 3x pangkat 4 Iya, 3x pangkat 4. Berarti ini positif ya. 3x pangkat 4. Oke. Selanjutnya yang pangkat 3. Berarti ini negatif 3x. negatif Pangkat 3. 13x pangkat 3 Iya, negatif 3s pangkat 3. Oke, selanjutnya yang ini yang pangkat 2 berarti 6x kuadrat ditambah dengan 5s berapa? 11x pangkat 2 kuadrat. Iya, ini positif ya. 11x kuadrat. Terus kita tulis ya karena tidak ada ya variabel yang sama. Oke, berarti ini positif 25x dikali dengan 15. Dikurangi. Oke, ini adalah penyelesaian operasi perkalian bentuk polinomial. Sama ya kayak yang aljabar. Oke, dari ketiga yang Bapak jelaskan tadi, ada yang ditanyakan mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Tidak. Oke, tidak. tidak Oke, nanti di akhir ya, di akhir kita akan adakan presensi manual ya, karena itu pesan dari Pak Dimas. Oke, alah, bentar. Berarti yang terakhir, operasi yang terakhir yaitu masuk ke pembagian. Nah, untuk pembagian ini kita pakai dua cara. Yang pertama itu cara biasa yang biasanya kalian pelajari dari SD, SMP, kemudian SMA juga ada ini dengan cara yang biasa. Yang prorogatif itu ya. Kalimat seringnya terletak pada paragraf 4, yaitu ada dua kelompok sekolah. Kelompok pertama dan benar. Nah, anggaran maca sing piye? Dan yang kedua dan kelompok siswa memiliki sikap kritis dengan Halo, siapa itu? Oke, lanjut ya. Oke, untuk pembagiannya kalian bisa buka di halaman 143. Nah, secara umum pembagian itu sama kayak yang pembagian biasa, tapi di sini kita ada dua cara. Oke, mungkin langsung masuk ke contoh soalnya ya. Oke, misal di sini Bapak punya contoh soal. Nah, untuk pembagian ini biasanya kita disuruh mencari hasil pembagian dan sisa pembagiannya. Jadi beda kayak yang tadi, karena yang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian tadi cuma minta hasil dari operasinya. Kalau yang ini kita disuruh mencari sisanya juga. Jadi ini misal tentukan hasil bagi dan sisa pembagiannya. Oke, untuk soalnya, misal di sini Bapak punya 2x pangkat 3. Oh, kok macet nih. 2x pangkat 3 ditambah dengan 4x kuadrat dikurangi dengan 18, kok macet ini, dibagi dengan 5.
X kurangi 3. Oke, sampai sini yang pertama kita menggunakan cara pembagian yang biasa, yang biasanya kalian pelajari dari SD, SMP, dan SMA ini. Oke, kita tulis saja ini yang diketahui, berarti ini 2x pangkat 3 ditambah dengan 4x kuadrat. Nah, karena ini variabel x-nya setelah pangkat 2 kan harusnya pangkat 1 ya, berarti variabel x. Berarti karena di sini tidak ada, berarti kita tulis saja berarti di sini karena positif berarti 0 dikali dengan x. Nah, kemudian ini negatif 8 dikurangi dengan 8. Oke, kita bagi dengan cara yang biasa, ini kurang ke bawah. Kita bagi dengan cara yang porogabet ini. Kita bagi. Di sini berarti x dikurang dengan 3. Oke. Nah, bagiannya kayak biasa berarti ini ya. Yang pertama berarti ini konstantanya, berarti kan ini berarti 1 ya. Berarti ini 2 dibagi dengan 1 berapa? Halo? 2. Iya, 2. Ayo semangat yuk. 2 berarti kita tulis di sini 2. Oke. Selanjutnya berarti ini x pangkat 3 dibagi dengan, kan ini x-nya pangkat 1 ya. Berarti ini x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 1 berapa? 3. Yo, ayo dibagi. Ayo berapa? X pangkat 3 dibagi dengan x berapa? X kuadrat. Iya, x kuadrat. Iya, berarti ini x kuadrat. Kemudian ini kita kalikan satu-satu. Berarti ini 2x kuadrat dikali dengan x berapa? 2x. 2x pangkat 3. Iya, 2x pangkat 3. Kemudian ini 2x kuadrat dikali dengan negatif 3 berapa? Negatif 6x kuadrat. Negatif 6x kuadrat. Iya, negatif 6x kuadrat. Oke. Kita berarti kalau membagikan seperti ini operasinya pengurangan. Oke. 2x pangkat 3 dikurangi dengan 2x pangkat 3 0 ya. Kemudian 4x kuadrat dikurangi dengan negatif 6x kuadrat berapa? 10x kuadrat. Iya, 10x kuadrat. Oke, berarti ini 0-nya turun. Dan ini juga turun. Oke, selanjutnya berarti ini masuk ke pembagian seperti biasa. Berarti ini 10 dibagi dengan 1 berapa? 10. Iya, berarti 10-nya positif ya. 10. Kemudian x kuadrat dibagi dengan x berapa? X. X. Oke, kita kalikan satu-satu. Berarti ini 10x dikali dengan x berapa? 10x kuadrat. Ya, 10x kuadrat. Oke, selanjutnya 10x dikali dengan negatif 3 berapa? Negatif 30x. Iya, pinter. Negatif 30x. Oke, kita selesaikan seperti biasa. Pengurangan 10x kuadrat dikurangi dengan 10x kuadrat berapa? Habis atau 0. Kemudian 0x dikurangi dengan negatif 30x berapa? 30x. Iya, positif. Berarti 30x berarti ini turun dikurangi dengan 18. Oke. Kita bagi seperti yang biasa. Oke, 30 dibagi dengan 1 berapa? 30. Iya, 30. Ini positif ya. 30. Berarti ini x dibagi dengan x berapa? 1. Ayo. Habis. Habis. Nah, tadi ini berarti ini habis ya. Jadi langsung saja kita kalikan, berarti 30 dikali dengan x berapa? 30x. 30x. Iya, 30x.
Kemudian 30 dikali dengan negatif 3 berapa? Negatif 90. Iya, negatif 90. Oke, berarti ini kita selesaikan. Nah, ini 30x dikurangi dengan 30x berapa? Habis. Yes. Kemudian negatif 18 dikurangi dengan negatif 90 berapa? 72. Iya. Ayo 100 tadi berapa? 72. Jadi, Iya. Pak. Jadi. Iya, 72. 72. Oke. Nah, jadi kalau kita menyelesaikannya dengan cara biasa, ini hasilnya. Yang ini itu hasil baginya, hasil bagi ya. Kemudian ini sisanya, sisa pembagiannya. Ini dengan cara yang biasa. Nah, tadi kan Bapak sudah menyebutkan di sini ada dua cara. Cara yang pertama dengan pembagian biasa, kemudian yang kedua menggunakan cara Horner, di mana nanti kita cuma memakai koefisiennya saja. Jadi koefisiennya tadi ya yang di awal, berarti kita pakai yang ini, konstantanya yang depan-depan ini, yang bilangan ini. Oke, yang pertama kita ubah dulu ini nilai X-nya dengan sama dengan 0, berarti ini X-nya berapa? 3. 3. Oke. Nah, jadi langsung saja kita tulis koefisien-koefisiennya. Berarti ini kita tulis, berarti ini 2, kemudian ini 4. Nah, karena ini S pangkat satunya tidak ada, berarti kita tulis berarti 0, kemudian ini negatif 18. Untuk cara pembagian seperti Horner ini kita bikin seperti tabel kayak gini. Oke, pembaginya kita tulis di sebelah sini. Oke, untuk penyelesaian yang pertama berarti untuk koefisien dengan derajat yang paling tinggi kita turunkan saja, langsung kita turunkan. Berarti ini duanya ini turun, berarti ini 2. Kemudian kita kalikan dengan pembaginya. Ini kita kalikan dengan pembaginya. 2 dikali 3? 6. Langsung berarti hasil dari ini kita tulis di sebelah sini. Oke, untuk cara Horner kita menggunakan operasi penjumlahan. Kalau pembagian biasa kan kita menggunakan operasi pengurangan. Kalau Horner ini kita menggunakan operasi penjumlahan. Berarti ini 4 ditambah dengan 6 berapa? 10. Iya, 10. Kemudian seperti yang awal tadi, ini hasilnya kita kalikan dengan pembaginya. 10 dikali dengan 3 berapa? 30. 30. Berarti kita tulis di sini 30. Berarti 0 ditambah dengan 30? 30. Oke, yang terakhir berarti ini 30 dikali dengan pembaginya 90. Iya, 90, berarti kita tulis di sini. Oke, berarti negatif 18 ditambah dengan 90 berapa? 72. Iya, 72. Nah, ini kalau di belakang berarti ini sisanya. Oke. Nah, karena tadi pembagiannya berarti ini kan ya X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 1. Berapa? X kuadrat. Iya, berarti X kuadrat. Berarti derajat yang paling awal ini kita tulis dengan X kuadrat. Yang paling depan berarti ini 2X kuadrat. Kemudian ditambah dengan 10X. Kemudian ditambah dengan 30. Sisanya ini. Hasilnya sama ya? Mudah. Ya. Yang mana? Bagian biasa atau yang pakai Horner? Honor. Nah, jadi Horner ini digunakan ketika untuk efisiensi waktu biar lebih cepat pengerjaannya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai 4 operasi dari polinomial tadi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini. Ada yang tanyakan? Gampang semua ya? Tidak. Oke, tidak ya. Oke, sesuai kesepakatan Bapak akan absen manual. Oke, nanti bisa bilang ya. Oke, jumlah muridnya berapa sih ini? IPA 2? 32. Iya. Oke, bentar. Oke, nanti kalau Bapak sebutkan nama bisa bilang hadir ya. Oke, yang pertama Agustina Dewi. Hadir, Pak. Oke, hadir. Kemudian Ahmad Faiz. Coba. Oke, hadir. Kemudian Alia.
Hadir, Pak. Oke. Kemudian Bagas Adi. Hadir. Oke. Diana. Hadir, Pak. Ya. Dita. Hadir, Pak. Oke. Divani. Hadir, Pak. Oke. Faridatus. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Haibah. Hadir, Pak. Indira. Hadir, Pak. Oke. Jihan. Hadir, Pak. Lailatul. Hadir, Pak. Oke. Maula Laili. Hadir, Pak. Oke. Mega. Hadir, Pak. Muhammad Aulia. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Irham. Muhammad Irham. Muhammad Irham ada nggak? Ada. Muhammad Irham. Mas Irham. Halo. Ini ada namanya tapi menghilang. Muhammad Irham. Oke, skip dulu ya. Selanjutnya Muhammad Nasrul. Hadir, Pak. Oke. Nur Azizah. Nur Azizah. Nggak ada ya. Nur Azizah nggak ada. Kemudian Nur Faikhotur. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Nur Ida. Hadir, Pak. Nurul Laili. Hadir, Pak. Nurul Laili. Kemudian Putri. Hadir, Pak. Rahmi. Hadir, Pak. Reza. Hadir, Pak. Rohmah. Hadir, Pak. Rondia. Hadir, Pak. Oke. Sabrina. Hadir, Pak. Oke. Sofia. Hadir, Pak. Oke. Suryo. Hadir, Pak. Oke. Wahidatul. Wahidatul. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Yulfa. Hadir, Pak. Oke. Dan terakhir Zumrotun. Hadir, Pak. Oke. Tadi Mas Muhammad siapa sih? Muhammad Irham ada? Hadir. Oke, hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Mantap sekali ini. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Semoga tadi yang kita pelajari bersama, kita bahas bersama, dapat bermanfaat dan dipelajari lagi untuk polinomialnya keempat operasinya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita bahas yang teorema sisa. Jadi bisa dipelajari dulu untuk teorema sisa, kemudian teorema apa lagi ya? Teorema faktor. Nah, kalian bisa pelajari terlebih dahulu. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatannya, patuhi protokol dari pemerintah. Kalau keluar rumah selalu menggunakan masker. Oke. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. wabarakatuh.